إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بصلاة إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Irsadul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah kecuali ungkapan rasa syukur dan ta'zim kita kepada Allah, di mana Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan Jumat singkat kali ini kita dapat menunaikan kewajiban kita. Semoga di dunia kita di tempat yang mulia ini selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Harapan kita selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia dan akhirat kelak. Al-Khatib berpesan berwasiat kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas takwa dengan sebenar-benarnya, karena dengan takwa insyaallah hidup kita akan selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan baik di dunia dan akhirat kelak. Izinkan saya selaku khatib pengganti pada kesempatan Jumat singkat kali ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr mengangkat satu tema tentang kewajiban terhadap diri dan keluarga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hizaratu 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, yang gak beriman gak pernah dipanggil sama Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan kejam, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, agar senantiasa ia menjaga dirinya, keluarganya dari siksa api neraka, yang mana tadi dikatakan api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan kejam. Asbabun nuzul surat Tahrim ayat 6 ketika turun, sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dari siksa api neraka, bagaimana cara menjaga keluarga kami dari siksa api neraka? Rasulullah menjawab, perintahkan kepada mereka untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan larang mereka apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan itu akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Cara lain di dalam menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka, yakni dengan menegakkan sholat, bersabar dan ikhlas di dalam melakukannya.
Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabar. Aku, kata Allah, tidak pernah meminta rizki kepadamu, akan tetapi akulah yang memberikan rizki kepadamu. Ganjaran balasan orang-orang yang melakukan salat dan sabar, maka akan aku angkat derajat dan kemuliaannya. Lalu cara lain menyelamatkan keluarga diri dari siksa api neraka, yakni memuliakan istri. Suatu ketika seorang khalifah besar Umar bin Khattab sedang dimarahin sama istrinya habis-habisan. Lalu datang seorang sahabat, seorang tamu yang ingin berkeluh kesah tentang masalah keluarganya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tersebut. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab sendiri sedang dimaki-maki sama istrinya. Diketuk pintu rumah Umar bin Khattab, lalu diucapkan salam. Didengar ternyata Khalifah sendiri sedang dimarahin sama istrinya. Bagaimana aku akan bercerita tentang keluargaku? Lalu sahabat tersebut pulang. Melihat sahabatnya pulang, Umar bin Khattab lari menghampiri sahabatnya itu. Wahai sahabatku, mengapa kau pulang? Aku ingin bercerita tentang masalah keluargaku, sedangkan kau sendiri sedang dimarahi dengan istrimu habis-habisan. Lalu Umar bin Khattab menjawab, wahai sahabatku, memang benar istriku sedang marah besar kepadaku. Tapi ingat, dialah yang telah menyiapkan baju untukku, dialah yang tiap hari menyiapkan makan untukku, dialah yang tiap hari menyusui anak-anak dari darah dagingku. Mendengar jawaban Umar bin Khattab tersebut, sahabatnya tersebut meneteskan air mata. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Lalu cara lain menyelamatkan diri dan keluarga, memuliakan suami. Dicontohkan, baginda Rasulullah SAW sekembalinya berdakwah berbulan-bulan lamanya, beliau meninggalkan istri tercintanya Khadijah al-Kubra. Sekembalinya 6 bulan pulang berdakwah, diketuk pintu rumahnya ba'da Isya. Tok tok tok. Lalu dibukakan pintu oleh istri tercintanya Khadijah al-Kubra. Ketika dibuka, dia sedang menyusui anaknya Fatimah az-Zahra. Yang keluar bukan air susu tetapi air darah. Rasulullah berkata, wahai istriku tercinta, diam. Lalu diangkat anaknya ke tempat tidur, lalu ditutup pintunya. Lalu Rasulullah mengangkat istrinya ke tempat tidur. Di tempat tidur dibisiki di telinganya, wahai istriku tercinta, sudahkah kau makan hari ini? Lalu istrinya menjawab, wahai suamiku, aku belum makan selama 6 bulan. Yang ku makan hanya rebusan air batu, sehingga yang keluar bukan air susu tetapi air darah. Lalu Rasulullah berkata kembali dengan tetesan air mata, wahai istriku tercinta, dulu kau seorang yang kaya raya, kekayaanmu melebihi kota Mekah dan Madinah. Apakah kau menyesal menikah denganku? Khadijah menjawab, wahai suamiku, ku menikahimu karena Allah. Kuwakafkan nyawa diriku, seluruh harta bendaku untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Khadijah membisikkan di telinga baginda Rasulullah, wahai suamiku, jikalau seandainya aku meninggal dunia nanti, tidak ada lagi para sahabat yang membantu perjuangan dakwahmu, maka kau gali kuburanku untuk meneruskan perjuangan dakwah dan menghalau musuh-musuhmu. Hadirin sedang rahimakumullah, ajaran Islam sangat memperhatikan terhadap pembinaan keluarga, karena keluarga merupakan sendi pokok di dalam pembinaan masyarakat. Rusaknya rumah tangga akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Utuhnya keluarga maka akan membangkitkan himmah sebuah negara masyarakat yang kuat, sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 9, wal yahzal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kau takut kepada Allah, dan didilah anakmu dengan baik dan benar, agar dia tidak kelaparan. Dan di dalam mendidik tersebut, kalau kau takut kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada anak-anakmu.
ayat ini ditujukan kepada seluruh orang tua agar ia senantiasa menjaga diri dan keluarganya, juga anak-anaknya, baik dari kefakiran, baik dari kurangnya pendidikan, baik dari kurangnya adab dan perilaku. Dalam hal kefakiran, setiap orang tua dituntut untuk bekerja mencari sesuap nasi sebabnya berlian, agar keluarga, anak dan istrinya tidak dihinakan, direndahkan oleh orang lain dan dunia ini, melainkan titipan dunia yang berkah, agar kita bisa beribadah dengan baik dan khusyuk di hadapan Allah. Dalam hal pendidikan, Rasulullah mengingatkan kita, hakul walad alal walad salah satu asya. Kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3 perkara. Ayyuhsina ismahu idza walada, memberikan nama yang baik ketika dia baru lahir. Lalu yang kedua, memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum ketika ia sudah balik. Dan yang ketiga, menikahkan putra-putrinya ketika sudah usia tanda petik sudah balik dan dewasa. Saudara-saudara beriman dan seahidah, di dalam menjalankan kewajiban kita terhadap putra dan putri kita, yang perlu dan sangat-sangat diperhatikan adalah adab dan perkataan kita. Karena perkataan orang tua akan ikut membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Seorang pakar pendidikan barat radhiyallahu anhu dalam bait syair puisinya Children Learn the Life, anak-anak belajar dari kehidupan, lalu diterjemahkan dalam sebuah buku yang dikarang oleh Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Lentera Islam, mengatakan, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan perusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perkataan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia akan belajar menemukan cinta di dalam hidupnya. Semoga kita yang hadir pada kesempatan Jumat singkat kali ini, Allah berikan himmah, kekuatan untuk menjadikan benteng keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.